Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah a'azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengantar memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini kita membahas bagaimana sejarah atau asal mula penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, telah kita ketahui dalam pembahasan pertama, secara penamaan tidak ada ayat atau hadis secara khusus menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama, para mufassir misalnya, mereka mengatakan bahwa yang pertama kali mengenalkan istilah Ahlus Sunnah ada dua versi. Yang pertama yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu khususnya ketika beliau menafsirkan atau mengomentari firman Allah surat Ali Imran ayat 106 yang berbunyi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam muram. Siapakah mereka? Ibnu Abbas berkata seperti yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang putih berseri wajahnya adalah ahlus sunnah. Wa taswaddu wujuh. Adapun yang menghitam wajahnya, mereka adalah ahlil bid'ah. Ini kata Ibnu Abbas. Dan hal serupa juga disebutkan dalam beberapa kitab yang lain, cukup banyak. Ya, seperti misalnya Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, dia mengutip dari Abdullah bin Abbas, an-nazar ilal mushaf ibadah. Memandang mushaf itu ibadah. Wan nazar ila rajul min ahli sunnah alladhi yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Dan memandang seorang laki-laki yang termasuk ahlus sunnah, yang mana laki-laki itu mengajak orang kepada ibadah, mengajak kepada sunnah dan mengajak untuk menjauh dari penyimpangan dari bid'ah, maka itu adalah ibadah. Nah, ini istilah Ahlus Sunnah yang meluncur dari lisannya sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan orang pertama kali yang menyebut istilah Ahlus Sunnah adalah Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in senior yang hidup sezaman, seangkatan dengan Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Di dalam kitab Sahih Muslim, khususnya di Muqaddimah Sahih Muslim, beliau berkata, "Sammu lana rijalakum." Sebutkanlah olehmu nama rijal kamu. Maksudnya nama perawi hadis yang kamu ceritakan. Fayunzaru ila ahli sunnah. Maka lihatlah kepada ahlus sunnah. Fayukhadhu hadithuhum. Maka kalau hadis itu datangnya dari mereka, dari ahlus sunnah, ambil itu hadis. Wayunzaru ila ahlil bid'ah. Dan perhatikanlah kepada orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah. Fala yukhadhu hadithuhum. Hadis mereka tidak diambil. Nah, ini disebutkan dalam Muqaddimah Imam Muslim, Sahih Muslim. Dan sebagian peneliti mengatakan bahwa inilah yang lebih kuat dibanding apa yang disebut oleh Ibnu Abbas tadi. Karena riwayat dari Ibnu Abbas tadi diceritakan oleh para ulama kita itu tanpa menyebutkan sanad, sehingga sulit diverifikasi ya kevaliditasan kesahihannya. Adapun yang disampaikan oleh Imam Muslim ya di dalam kitab Muqaddimahnya memiliki sanad yang kuat, sehingga dianggap ini yang lebih dahulu ya memperkenalkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dari kitab-kitab para ulama juga memiliki nama lain.
ada istilah lain untuk menggambarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana para ulama juga menyebut istilah-istilah yang secara substansi itu merujuk kepada Ahlus Sunnah atau kelompok Ahlus Sunnah. Yang pertama yaitu Al-Firqah An-Najiyah, yaitu kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Ya, hadisnya cukup banyak, ada beberapa riwayat, beberapa redaksi yang menceritakan tentang perpecahan umat Islam. Ya, salah satunya adalah bahwasanya iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan. Bahwasanya orang Yahudi itu berpecah hingga sampai 71 kelompok. 71 kelompok. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Satu di surga, 70-nya di neraka. Waftaraqan nasara. Adapun Nasara juga terpecah. Ala 72 firqatan. 72 kelompok. Fa ihda wa sab'una fin nar, 71-nya di neraka, wa wahidah fil jannah. Dan satu kelompok di surga. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, laftaftariqanna ummati ala 73 firqah, umatku juga akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu masuk surga, wa thintani wa sab'una finnar, dan 72 kelompok di neraka. Qil, lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasul, siapakah mereka yang masuk surga itu, yang satu kelompok itu? Nabi menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis-hadis serupa juga diriwayatkan oleh para imam hadis yang lain, yang menurut umumnya para ulama, jadi tidak semua para ulama ya, umumnya para ulama, ini hadis sahih. Imam Ibnu Majah mengatakan juga ini hadis sahih. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hasan sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.